Bangku tua itu kembali menjadi saksi. Ia diam di sudut taman, mendengar langkah-langkah manusia, kabar yang beredar, dan cerita negeri yang tak pernah benar-benar sepi dari ujian. Sore ini, ia ingin bercerita tentang 3 peristiwa: banjir yang datang lagi, duka dari pegunungan, dan persoalan izin lahan yang tak kunjung selesai. Hari itu, hujan mengguyur Jakarta tanpa banyak basa-basi. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, air kembali mengambil alih Jalan Rawa Indah, Pegamsaan 2. Ketinggiannya sempat mencapai 30 hingga 40 cm. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya angka. Tapi bagi warga, itu adalah batas antara rumah yang aman dan rumah yang harus ditinggalkan. Bangku tua mendengar cerita warga yang bergegas menyelamatkan barang, menggendong anak, dan mencari tempat aman. Lebih dari 200 orang mengungsi ke musola. Mereka menunggu, berdoa, dan berharap air segera turun. Menjelang sore, kabar baik datang. Air perlahan surut. Kendaraan bermotor kembali melintas, suara mesin menggantikan riak air. Warga pun pulang, membersihkan lumpur, mengeringkan lantai, dan merapikan sisa-sisa banjir. Namun di balik rasa lega itu, ada harapan yang terus diulang, solusi permanen. Karena bagi mereka, banjir bukan tamu sekali datang, ia langganan, datang hampir setiap hujan deras mengguyur Jakarta. Bangku tua tahu, harapan itu bukan sekedar keluhan, tapi permintaan agar cerita yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, cerita yang lain tengah berlangsung. Cerita yang lebih sunyi, lebih berat. Tim SAR gabungan berjuang di medan ekstrem untuk mengevakuasi korban jatuhnya pesawat ATR-42-500. 2 jenazah akhirnya ditemukan. 1 korban pria berada di dinding tebing dengan kemiringan nyaris 90 derajat. Korban kedua, diduga perempuan, ditemukan di kedalaman sekitar 500 meter. Angka-angka itu terdengar dingin, tapi medan di sana berbicara keras. Tebing terjal, jurang dalam, kabut tebal, dan cuaca yang tak bersahabat. Proses evakuasi bukan perkara mudah. Petugas harus menggunakan teknik rappelling, menuruni tebing dengan tali, mempertaruhkan keselamatan demi membawa pulang para korban. Drone diterbangkan untuk menyisir lereng gunung, mencari titik-titik yang tak terjangkau mata manusia. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap keputusan adalah pertaruhan. Bangku tua juga mendengar kesaksian warga di Kecamatan Bantimurung, Maros. Mereka bercerita tentang dentuman keras yang terdengar, getaran yang terasa sesaat sebelum pesawat itu hilang kontak. Suara itu masih terngiang, menjadi pengingat bahwa duka bisa datang tiba-tiba, bahkan dari langit. Di sisi lain cerita negeri ini, ada isu yang tak kalah penting, namun sering luput dari perhatian: sinkronisasi izin lahan. Anggota Komisi 2 DPR, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah agar menyelaraskan pemberian izin pengelolaan lahan antara pusat dan daerah. Bangku tua paham, persoalan ini terdengar teknis, tapi dampaknya nyata. Ketika izin tumpang tindih, ekosistem menjadi korban, hutan rusak, lahan konflik, dan kepercayaan rakyat perlahan terkikis. Ketidaksinkronan kewenangan bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat. Desakan itu adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa keteraturan hanya akan melahirkan masalah baru. Negara butuh satu suara, satu arah, agar kebijakan tidak saling bertabrakan dan merugikan semua pihak. Bangku tua menutup ceritanya dengan satu napas panjang. Dari banjir yang surut, tapi meninggalkan tanya, dari gunung yang menyimpan duka, hingga kebijakan yang menuntut keselarasan. Semua adalah potongan cerita Indonesia hari ini. Ia hanya bangku tua, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara lantang, tapi ia berharap cerita-cerita ini didengar. Agar banjir tak terus jadi kebiasaan, duka tak terulang karena kelalaian, dan kebijakan lahir dengan kehati-hatian. Karena negeri yang besar bukan yang bebas masalah, tapi yang mau belajar dan berbenah dari setiap cerita.